angkat telepon dulu ya. Izin. Kita harus cuci baju. Agak panas sedikit ya, Bu. Oh iya, bener juga. Oh, betul sekali Detektif Nanda ya. Hati yang gembira adalah obat. Benar nggak? Betul sekali. Kenapa dia warna coklat ya? Salah. Biarin lah. Berapa ini? Udah ada agent. Shalom agent semuanya. Kembali lagi bersama Detektif Nanda di Super Bowl Kids Club. Sebentar ya, detektif lagi seru nih. Soalnya detektif sedang menyalurkan hobi detektif, yaitu, ya kalian gak boleh kaget, melukis. Ya belum terjadi kebagusan sih, tapi udah mulai ada warna-warna lah ya. Kan hobi aku melukis nih. Kalau hobi kalian apa coba? Aku pengen tahu dong. Ada suara telepon. Sebentar ya. Aku harus bangkit berdiri nih soalnya. Oke. Aku angkat telepon dulu ya. Izin. Gimana dong baju aku kotor. Tapi masih ada telepon nih. Yaudah kita angkat dulu teleponnya ya. Halo, salam kenal. Kamu kenapa telepon? Punya masalah apa? Izin kenalin, nama aku Alea dari gereja GBI Kria Asih 2. Jadi gini detektif, aku tuh sebenarnya lagi nggak semangat banget. Kemarin aku dengar orang tuaku bertengkar, aku jadi sering ngerasa sedih dan cemas. Bahkan kemarin aku sampai gak naik kelas, aku capek detektif. Bagaimana caranya supaya aku bisa kembali semangat dan bangkit lagi? Tolong dijawab ya. Oh gitu. Nanti aku sama agent akan bantuin kamu untuk cari jawabannya. Kamu tungguin jawabannya ya. Wah, sedih banget ya ceritanya. Kalau kalian yang di rumah ada yang pernah ngerasain kayak yang teman kita rasakan nggak? Yuk kita sama-sama bantuin dia dan juga kalian yang pernah merasakan kejadian ini. Saatnya kita melihat apa saja clue yang bisa membantu kita. Yuk kita lihat sama-sama. Ada gambar. Tulisannya sih deterjen. Terus ini, sepertinya ini harus kita play. Coba kita play. Mengapa ayah ibu mencariku? Apa ibu tidak tahu bahwa aku harus ada di rumah bapakku? Suara siapa itu ya? Bingung. Nah, kita lihat yang ketiga. Oh, ternyata gambar bola sepak. Kita udah ketemu clue-nya, tapi masa aku pergi-pergi pakai baju yang kotor kayak gini sih? Sebentar ya, kan Anda ganti baju dulu. 1, 2, 3. Udah bagus nih baju aku. Tapi baju ini gimana ya? Udah kotor banget lagi. Bisa bersih nggak ya? Apa aku buang aja bajunya ya? Bingung banget, tapi ini baju kesukaan aku. Buang jangan. Daripada bingung aku tanya profesor aja deh. Siapa tahu dia bisa membantu aku dengan baju kesayangan aku ini. Yaudah deh kalau gitu. Kalian semua siap untuk berpetualang hari ini? Kurang keras. Kalian semua siap untuk berpetualang hari ini? Oke, ayo kita berangkat. Profesor Rena mana sih? Profesor Rena! Prof, tolong aku. Baju aku gimana ini, Profesor? Profesor!
Detektif, kenapa? Ini bisa tolongin Kenapa nggak? bajunya emang? Tadi tuh aku kan lagi melukis ya. Terus ada telepon. Pas aku berdiri, jatuh deh semua cat-cat itu. Ini baju kesayangan aku bingung banget. Dia udah kayak gini masih bisa aku pakai nggak ya? Atau aku buang aja Ih, ya? Udah jelek. jangan dulu, masa dibuang? Tunggu sini bentar ya. Tunggu ya. Ya. Ngapain sih Profesor? Udahlah, buang aja lah. Udah jelek banget nih. Nah, nih aku membawa sesuatu. Itu apaan? Ini di sini ada air hangat dan deterjen. Sini, bajunya sini. Masa mau bisa? dibuang sih, detektif? Aduh, sayang banget. Tuangin dulu ya. Bilang stop. Gak mau. Stop. Yang banyak. Lagi. Ya, stop. Oke. Kalau sudah, kita Harus cuci baju. agak panas sedikit ya, Bu. Oh iya, bener juga. Baju ini kita masukin yang tadi kena cat yang kotor ya. Oke. Kita masukin. Kita rendam di air ini. Nah, udah. Kita tunggu dulu. Iya. Terus detektif kesini cuma mau nanya baju ini mending dibuang atau enggak doang. Enggak sih, ya sekalian aja lah aku tuh mau nanya. Heeh. Jadi aku tuh tadi dapat pertanyaan. Pertanyaannya adalah teman kita itu lagi nggak semangat karena dia ada masalah keluarga, orang tuanya sering bertengkar. Nah, jadi dia tuh bertanya, Profesor, gimana caranya supaya dia itu bisa kembali lagi semangat? Sebentar. Tadi clue pertama aku itu adalah deterjen. Ini deterjen. Iya. Tadi Profesor bersihin baju detektif pakai deterjen loh. Oh, terus hubungannya apa ya? Nih, tadi kan detektif itu sudah menganggap kalau baju detektif itu udah gak bisa dipakai lagi kan, udah gak berharga, udah gak layak, makanya detektif mau buang. Betul. Padahal sebenarnya kalau kita rendam pakai deterjen dan mencucinya, baju itu bisa jadi bersih lagi. Oh iya. Nih, kita cuci misalkan ya. Nah kan bersih dan bisa dipakai lagi. Sama seperti kita. Kalau kita mengalami kesedihan karena orang tua kita bertengkar, kita akan menganggap bahwa hidup kita ini gak berharga lagi kan. Karena gak ada lagi yang sayang atau peduli sama kita. Tapi ingat kalau kita punya Tuhan Yesus. Dia itu mau membersihkan semua perasaan buruk kita, mau menyucikan kita, membungkus kita dengan kasih-Nya seperti busa-busa ini. Sehingga kita bisa kembali merasa berharga dan dikasihi dengan kasih yang berlimpah-limpah. Oh, itu maksudnya. Oke deh, aku ngerti. Kalau kita terus mengingat betapa kita itu berharga di mata Tuhan dan kita sangat dikasihi Tuhan, kita itu gak akan lagi ngerasa gak semangat dan juga sedih saat orang tua kita bertengkar ya Profesor. Betul banget, detektif. Gitu. Terima kasih ya Profesor, aku harus pergi lagi nih soalnya aku harus masih mencari 2 cara lain supaya teman kita banyak itu menjadi semangat. Banget ya. Betul. Tapi bajunya gimana ini? Kan ini udah di tempat Profesor. Iya. Gimana kalau Profesor tolong sekalian bersihin terus jemurin, nanti aku ambil kok, tenang aja. Ya ampun, ya udah deh aku kucak lagi deh terus aku jemur. Oke deh kalau gitu, terima kasih ya Profesor. Oke, Dadah. dadah. Sebentar, kita ini masuk ke clue yang kedua. Tapi tadi clue-nya apa ya? Oh, suara. Kita coba dengerin lagi kali ya suaranya. Mengapa ayah ibu mencariku? Apa ibu tidak tahu bahwa aku harus ada di rumah bapakku? Oh, kalau udah suara-suara gini sepertinya ini ada di animasi Superbook deh. Saatnya kita butuh bantuan dari aplikasi kesayangan kita yaitu Superbook Kids Bible. Aku ambil HP dulu ya. Sebentar ya, aku lihat dulu. Itu seperti suara anak kecil. Tapi dia bilang rumah bapakku. Oh, ini jangan-jangan. Ah, betul.
Ternyata ini adalah kisah ketika Tuhan Yesus masih kecil. Siapa yang tahu kisahnya? Ayo angkat tangan. Banyak yang belum tahu nih. Ya udah deh kalau gitu. Gimana kalau kita lihat langsung aja sama-sama animasi tentang Tuhan Yesus waktu kecil berikut ini. Sepertinya harus menunda permainan. Ya, baiklah. Tempat ini seperti ku kenal. Itu karena kita berada di kota Yerusalem. Namun, kita berada di titik sejarah yang belum kita kunjungi. Kemana Chris pergi? Ayo. Aku cuma mau bersenang-senang. Semua orang pikir aku belum dewasa. Tidak adil. Chris, tunggu. Kenapa? Agar kalian bisa melarang hal-hal yang ingin aku lakukan? Tidak seperti itu. Oke, memang seperti itu. Iya, benar. Maria, Yusuf. Simon, apakah ada berita? Hei, sepertinya mereka... iya, benar. Itu Maria dan Yusuf. Kita pernah bertemu mereka. Aku tahu kamu benar, Joy. Mereka adalah orang tua Yesus yang pernah kita temui juga. Kota ini sangat ramai dan banyak yang Ayo cari asing tahu di kenapa rumah. mereka terlihat kebingungan. Kami sudah mencari di bagian barat Yerusalem, bertanya kepada semua teman kami. Dia tidak bersama-sama saudara kami. Hai, kami tidak sengaja mendengar kalian mencari seseorang. Iya, anak kami Yesus. Oh, kami pernah mendengar dia berbicara beberapa kali. Kamu tahu Dia dia? setinggi kamu. Oh iya, lebih pendek dari yang kuingat. Maria, kami sudah bertanya kepada semua. Menurutku saat ini kita tiba di Yerusalem pada waktu Yesus masih seusia kita, Gizmo. Oh, aku harus menjalankan program regresi wajah untuk menghasilkan gambar Yesus di umur 12 tahun. Gizmo, matikan sebelum ada orang yang lihat. Aku hanya ingin membantu. Ayo teman-teman, mereka akan mencarinya di Bait Allah. Yesus sudah hilang selama 3 hari. Maria dan aku akan mencari di sana. Kalian berpencarlah dan cari di bagian sana. Anak-anak, jika kalian menemukan Yesus, bawa dia ke sini dan tunggulah. Siap. Oke, Giz. Coba lakukan pengenalan wajah dan jangan sampai ketahuan. Siap. Berdasarkan besar kerumunan yang ada, ini membutuhkan... Chris, Joy, aku menemukannya. Apa? Yusuf, ayo cari ke sana. Maria, Maria! Ayo ke sana. Itu dia, aku melihatnya. Maaf. Dan nabi-nabi sebelum dia, waktu itu diberitahukan. Luar biasa. Belum pernah kutemukan anak di usianya dengan hikmat dan pemahaman seperti ini. Yesus. anakku. Ibu. Anakku, kenapa kamu melakukan ini? Ayah dan ibu bingung mencarimu kemana-mana. Mengapa ayah ibu mencariku? Apa ibu tidak tahu bahwa aku harus ada di rumah bapakku? Yang penting kamu selamat. Sekarang dimulai. Ketika Yesus berbicara dengan guru-guru di bait, Alkitab berkata, semua orang yang mendengarnya kagum karena pengetahuan dan jawaban yang dia berikan. Meskipun masih muda, Yesus mempelajari Alkitab dan memahami keinginan Allah atas hidupnya. Cukup pertanyaan untuk hari ini. Mari kita lihat apa yang bisa kita pelajari dari Yesus. Maria dan Yusuf menemukan Yesus bersama dengan guru-guru di bait Yerusalem. Bait pertama dibangun oleh Raja Salomo sekitar ribuan tahun sebelumnya. Tuhan berjanji bahwa saat aku menjadi raja, aku yang akan membangunnya.
dan memberikan tabut perjanjian rumah yang permanen. Ostrakon ini, potongan keramik yang digunakan untuk mencatat, ditemukan di kota kuno Arad dan merupakan hasil temuan arkeologi yang pertama kali menyebut Bait Salomo sebagai rumah Allah. Bait Salomo dihancurkan total oleh serangan Babel di tahun 586 sebelum Masehi. Ketika orang Yahudi kembali dari pembuangan Babel, mereka membangun bait yang kedua. 100 tahun kemudian, Raja Herodes merenovasi dan memperbesar bait suci yang kedua dan membuat serambi yang sangat besar di sekelilingnya bernama Bukit Bait Suci. Batu-batu besar yang ditemukan di tembok barat Bukit Bait Suci ini adalah ciri khas bangunan buatan Herodes. Tangga ini berada di gerbang masuk selatan dari bait. Ahli sejarah percaya bahwa tangga ini berada dekat dengan tempat Yesus berbicara bersama guru ketika dia masih kecil. Wah, ternyata ketika kecil Tuhan Yesus itu pernah hilang. Tapi ketika orang tuanya bertanya kepada Tuhan Yesus, mengapa dia melakukan itu? Apa jawab Tuhan Yesus? Ternyata jawabannya itu adalah clue yang tadi. Mengapa kamu mencari aku? Bukankah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Nah, melalui pernyataan ini, Tuhan Yesus itu ngasih tahu kalau dia memiliki kedekatan dengan Allah Bapa. Nah, dari kisah tadi kita sama-sama belajar dari Tuhan Yesus. Meskipun dia masih sangat muda, dia tahu kalau kita itu harus dekat dengan Bapa kita, dengan Allah kita yang di surga. Supaya kita bisa mencari tahu apa yang Ia mau di dalam hidup kita. Tapi kan tadi Tuhan Yesus itu adanya di bait Allah. Kalau kita sebagai anak-anaknya Tuhan, kita bisa mencari kehendak Allah atau mendekat dengan Tuhan dengan berdoa. Oh, itu. Jadi ketika kita ada masalah keluarga, kan biasanya kita merasa kesepian, terus kita bingung bagaimana menghadapi masalah dengan orang tua atau keluarga kita. Nah, kita bisa mencari kekuatan dan hikmat dari Tuhan Yesus melalui doa. Kita juga bisa mendoakan supaya orang tua kita itu bisa berdamai. Karena sekalipun kita masih kecil, tapi kita memiliki akses langsung dengan Tuhan. Oke deh kalau gitu, kita udah ketemu 2 clue. Saatnya kita mencari clue yang terakhir. Siapa ya Bu yang belum kita minta tolong? Siapa? Gizmo, betul. Ya udah, gimana kalau kita langsung pergi ke Gizmo aja? Ayo. Mana sih Gizmo? Oh, Gizmo! Gizmo! Halo detektif, ada apa mencariku? Wah, pas banget nih Gizmo. Jadi aku tuh dapet clue. Cluenya adalah bola sepak. Tapi bola sepak itu seperti hobi kamu ya Gizmo? Iya detektif, soalnya ini adalah hobiku. Oh, coba tolong jelaskan dong Gizmo, apa itu hobi? Baik detektif, menurut kamusku, hobi adalah kegiatan yang sangat menyenangkan yang kita lakukan karena kita suka dan menikmatinya. Ini adalah aktivitas yang kita lakukan dalam waktu luang kita. Hobi itu seperti teman yang baik yang selalu ada untuk membuat kita bahagia. Contoh hobi itu seperti menggambar dan melukis, bermain musik, olahraga, dan memasak. Kalau Gizmo sih hobinya adalah bermain bola, seperti ini. Kalau detektif? Kalau aku hobinya melukis Gizmo. Saat aku melukis, aku jadi merasa senang. Tapi apa hubungannya ya dengan cara kita supaya kita jadi semangat lagi? Oh, mungkin dengan kita menghabiskan waktu kita dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan, dengan hal-hal yang positif, kita bisa melupakan semua rasa sedih kita, semua rasa kecewa kita yang sudah kita rasakan, sehingga kita bisa kembali senang dan juga bersemangat. Oh, itu maksudnya. Oke deh Gizmo, kalau gitu terima kasih banyak ya, kamu sudah mau membantu aku Gizmo. Sekarang aku mau ke rumah Kak Hevi sama Ejen.
kamu lanjut lagi aja bermain bolanya. Oke deh, sama-sama detektif. Semangat! Dadah! Sebelum kita melanjutkan petualangan kita, kalian mau ingetin nih buat kalian yang belum subscribe YouTube channel Superbook Indonesia, kalian harus subscribe sekarang. Kalian bisa klik tombol subscribe di bawah video ini ya. Karena Anda tunggu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan menontonnya. Halo, Detektif Nanda. Apa kabar? Baik, aku boleh Puji duduk Tuhan. gak? Boleh sekali. Capek banget, aku habis berpetualang Ada berita. hari ini. Iya, ada berita apa yang disampaikan Oh hari iya. ini? Jadi Kak Hevi, Iya. tadi itu ya, Iya. aku sama Ejen dapat pertanyaan dari teman kita. Dia tuh nanya, kasihan banget. Kenapa? Jadi dia tuh nggak semangat karena orang tuanya di rumah sering bertengkar. Kasihan juga ya. Nah terus jadi dia tanya tuh, tolong dong gimana caranya supaya aku jadi semangat lagi. Oh gitu. Nah jadi aku sama Ejen Iya. ketemu 3 cara supaya bisa dia semangat lagi dan gak sedih lagi. Nah yang pertama itu adalah kita harus selalu ingat kalau Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita dan menganggap kita berharga. Ya, betul sekali. Jadi ketika kita lagi sedih, ketika kita lagi merasa kesepian, nah Tuhan Yesus itu akan selalu ada dan memeluk kita dengan kasih-Nya. Terus yang kedua, kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita harus berdoa supaya meminta kekuatan sama Tuhan, supaya kita bisa melalui semuanya ini dengan baik, dan kita juga bisa mendoakan orang tua kita supaya mereka bisa kembali damai. Wow. Nah, keren. yang terakhir itu kita bisa mengisi waktu kita dengan hal-hal yang menyenangkan seperti melakukan hobi kita, supaya kan nanti ada efek positif tuh dalam hidup kita dan pikiran kita. Jadi kita bisa lebih bahagia. Wow, tepuk tangan dong buat Detektif Nanda. Dia sudah bawa berita yang luar biasa sekali. Oh betul sekali Detektif Nanda ya, hati yang gembira adalah obat. Benar nggak? Betul sekali. Nah, Kak Happy jadi ingat nih salah satu ayat di Amsal 17 ayat yang ke-22 katakan begini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hafal sama-sama yuk. Oke, adik-adik di rumah sama-sama kita katakan ayat ini ya, ucapkan ayat ini ya. Oke, 1, 2, 3. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Berarti kita harus tetap semangat. Betul. Oke. Dari ayat ini, Kak Happy ingat satu lagu yang kita akan nyanyikan bersama-sama. Katakan begini, hati yang gembira adalah obat. Iya, tahu kan? Tahu Yuk adik-adik di rumah sama-sama kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Boleh. Hati yang gembira adalah obat seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Wow, tepuk tangan dong adik-adik. Terima kasih Kak Happy untuk
Sama-sama, Detektif Nanda. Terima kasih juga agent-agent karena kalian sudah membantu Detektif Nanda untuk menjawab pertanyaan teman kita. Nah, Kak Nanda, Kak Hevi, dan segenap tim Superbook juga mau berterima kasih sebanyak-banyaknya untuk Papa, Mama, dan kakak-kakak semua yang terus mendukung Superbook Indonesia untuk memuridkan anak-anak di Indonesia. Dan hari ini kami juga mau mengundang untuk Papa, Mama, dan kakak-kakak yang tergerak hatinya untuk kita sama-sama memuridkan lebih banyak lagi anak-anak di Indonesia. Papa, Mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Supaya semakin banyak anak yang mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepadanya. Terima kasih. Betul sekali Detektif Nanda. Dan juga jangan lupa untuk follow semua sosial media atau dukung semua sosial media Superbook Indonesia. Di subscribe, di apa lagi? Follow juga semua sosial media Superbook Indonesia dan bagikan kepada semua teman-teman supaya sama-sama kita belajar firman Tuhan melalui Superbook Indonesia. Oke deh kalau gitu, misi kita hari ini selesai. Kalau ada agent-agent yang mau bertanya, kalian bisa langsung kirimin video kalian ke DM Instagram Superbook Indonesia. Kalau gitu, Detektif Nanda pamit. Dan Kak Hevi pamit. Sampai jumpa di petualangan minggu depan. Oh iya, sebentar. Kenapa? Soalnya minggu depan itu kita ada menjelang Natal. Oh iya, menjelang Natal. Jadi pasti akan ada sesuatu yang seru nih. Betul sekali. Kalau gitu kalian jangan sampai ketinggalan ya. Kami pamit. Dadah. Dadah. God bless you. Bye-bye. Bye-bye.